Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan bersama Bawaslu Provinsi Banten. Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi dengan program kami yaitu Ramadan bersama Bawaslu Provinsi Banten. Kali ini kita memasuki edisi ketiga pada program ini. Beberapa saat lalu seperti biasa kita telah menghimpun beberapa pertanyaan dari seluruh sahabat Bawaslu yang telah masuk. Mungkin ada beberapa yang akan kita bacakan pada kesempatan kali ini karena terus terang banyak sekali pertanyaan yang telah masuk dari para sahabat Bawaslu, dan bersama kita akan menjawab dari pertanyaan sahabat Bawaslu yaitu telah hadir anggota Bawaslu Provinsi Banten. Beliau adalah Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat. Beliau adalah Bapak Samani, telah hadir bersama saya. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah, puasa lancar? Sehat. Masih semangat puasa? Masih kuat. Sahur masih juga lancar Pak ya? Baik, Alhamdulillah, terima kasih Pak. Pak, perlu saya sampaikan bahwa beberapa waktu lalu tim telah menghimpun pertanyaan dari seluruh Bawaslu Provinsi Banten, mungkin beragam pertanyaan Pak. Karena keterbatasan waktu juga, jadi ada beberapa pertanyaan yang telah kami pilih atau tim pilih yang sekiranya bisa kita baca pada kesempatan hari ini. Yang pertama kita dengarkan langsung dari @asadel15_. Baik, saya langsung tanyakan aja pertanyaannya Pak ya. Asadel ini bertanya terkait program unggulan Bawaslu Banten apa saja, dan adakah program yang diikutin offline? Mungkin maksudnya diikutin offline yang bisa diikuti offline oleh para sahabat Bawaslu mungkin ya. Gitu ya. Okay. Silakan Pak. Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan, saya ingin menyapa seluruh sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Ada benalu di pohon pepaya. Cakep. Sahabat Bawaslu, selamat berpuasa ya. Amin. Oke, terima kasih Nuy. Ya Pak. Pertanyaan tadi terkait dengan program unggulan Bawaslu Provinsi Banten. Perlu saya sampaikan kepada seluruh sahabat Bawaslu semuanya bahwa Bawaslu ini adalah lembaga hierarkis dari tingkatan paling atas yaitu Bawaslu RI sampai kemudian tingkatan paling bawah. Karena bentuk kelembagaannya secara hierarkis, maka ada beberapa program prioritas ataupun program-program yang menjadi program utama dari Bawaslu RI itu juga menjadi program prioritas bagi Bawaslu Provinsi sampai kepada Bawaslu Kabupaten Kota dan pada jajaran struktur paling bawah begitu ya. Ada beberapa program unggulan Bawaslu RI di samping tentunya terkait dengan penguatan pengenalan kelembagaan Bawaslu kepada publik. Bawaslu RI juga mempunyai program namanya Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Nah, untuk sekolah kader pengawasan partisipatif ini dimulai dari beberapa tahun sebelumnya, baik itu dilakukan secara offline, kemudian ketika masa pandemi sempat dilakukan secara daring begitu ya. Kemudian juga setelah pandemi mereda, kemudian SKPP ini juga dilakukan secara offline juga, jadi secara tatap muka. Nah, program unggulan SKPP atau Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif ini menjadi program prioritas nasional di mana ini didukung oleh Bappenas dan menjadi program nasional begitu ya, untuk bisa menumbuhkan semangat pengawasan bagi kalangan milenial, bagi kalangan anak-anak muda untuk bisa menjadi pengawas partisipatif dalam hajatan pelaksanaan pemilu ataupun pilkada. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa program unggulan yang menjadi program utama dari Bawaslu RI ini kemudian menjadi program turunan yang juga dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Kedepan, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif ini juga akan dilakukan di tingkatan provinsi dan di tingkatan kabupaten kota
untuk periode-periode berikutnya. Kemudian terkait dengan program unggulan Bawaslu Provinsi Banten, ada 3 aspek yang menjadi dasar bagi Bawaslu Provinsi Banten untuk merumuskan kebijakan-kebijakan strategis dalam penguatan program kerjanya. Pertama adalah penguatan kapasitas keorganisasian ataupun kelembagaan, baik ini tugas-tugas yang sifatnya keseharian yang bersifat administratif, ataupun peningkatan capacity building yang memang dari waktu ke waktu kami lakukan untuk melahirkan pengawas-pengawas pemilu yang memiliki kualifikasi yang sangat baik dalam pengawasan pemilu ataupun pemilihan. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan layanan, kualitas layanan kepada publik. Kami di Bawaslu Provinsi Banten mempunyai layanan terpadu di mana masyarakat bisa meminta informasi melalui PPID, ataupun juga masyarakat bisa mengajukan laporan begitu ya kepada Bawaslu secara langsung. Dan kami juga mempunyai desk layanan konsultasi, baik itu kepada peserta pemilu ataupun kepada masyarakat secara umum. Dan yang ketiga adalah program pendidikan politik bagi masyarakat. Nah, salah satunya tadi yang menjadi program prioritas nasional yaitu Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Nah, kami di Bawaslu Provinsi Banten ke depan juga akan menggagas beberapa program-program pendidikan pemilih, baik yang kita sasar adalah pemilih pemula, kalangan milenial, ataupun beberapa kelompok rentan di masyarakat Banten begitu ya. Sehingga nanti informasi dan pendidikan terkait dengan pengawasan pemilu, pelaksanaan pemilu bisa kami sampaikan kepada seluruh masyarakat. Nah, pada pemilu 2019 kami pernah menggagas program atau kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat dalam bentuk permainan edukatif, yaitu kuartet Ayo Belajar Bersama Bawaslu. Nah, kami ke depan juga ingin melakukan penguatan program terkait dengan pendidikan politik bagi masyarakat ini, bagaimana bisa menciptakan game atau permainan edukatif kepemiluan ataupun tugas Bawaslu, tapi formatnya secara digital, yaitu aplikasi game edukatif. Nah, ini sedang kami rumuskan dan nantinya ingin bekerja sama dengan beberapa stakeholder ataupun kalangan sivitas akademika, sehingga gagasan ini bisa kami realisasikan dengan baik begitu ya. Noi. Cukup Pak. Baik, gimana sahabat Bawaslu, tadi Bapak Samani sudah menjawab terkait program-program yang ada di Bawaslu baik di tingkat pusat maupun provinsi. Dan seperti kita ketahui Pak, di tahun 2019 juga kita pernah ya yang melibatkan kegiatan yang melibatkan masyarakat, yaitu contohnya kayak komik strip Pak, pernah kan ya? Tahun 2019 juga ya, itu salah satu program unggulan Bawaslu Provinsi Banten juga. Yang menjadi hal yang baru kalau menurut saya sih Pak, itu hal yang baru yang melibatkan kaum milenial, malah banyak antusias banget, alhamdulillah Pak ya kegiatan pada waktu itu. Oke Pak, untuk selanjutnya langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya hampir sama nih Pak, saya rangkum coba ya Pak. Ada dari Lisa dan Samsul _0707. Pertanyaannya mungkin hampir sama Pak, dari setiap beberapa episode juga pertanyaan ini masih sering ditanyakan oleh sahabat Bawaslu. Baik, kita akan tahu jawaban dari Pak Kordip terkait pertanyaan, menurut Bawaslu bagaimana terkait wacana pemilu yang katanya akan ditunda? Dari Samsul, sekalian Pak ya, dari Samsul _0707. Bertanya juga terkait apa benar pemilu diundur Min. Nah,
gitu Pak. Gimana jawabannya? Oke, terima kasih. Memang menjelang pelaksanaan pemilu ataupun pilkada, dari periode ke periode, isu-isu politik itu memang banyak beredar di kalangan masyarakat. Nah, dalam konteks persiapan pemilu tahun 2024 nanti, yaitu pemilu serentak dan pemilihan serentak, begitu ya. Ini memang sempat beredar isu yang cukup kencang di masyarakat terkait dengan penundaan atau pengunduran pelaksanaan pemilu. Perlu kami sampaikan kepada sahabat Bawaslu bahwa kami sebagai penyelenggara pemilu berpatokan kepada konstitusi dan undang-undang. Karena memang kami sebagai Bawaslu tidak boleh terjebak kepada tarikan kepentingan-kepentingan politik praktis, begitu ya. Jadi kami tegak lurus terhadap konstitusi dan undang-undang yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu itu dilakukan secara reguler dari 5 tahun sekali, baik itu untuk pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah, begitu ya. Apalagi memang sudah dinyatakan secara tegas oleh pemerintah bahwa pemerintah juga berkomitmen untuk menjalankan dan mendukung tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2024 sesuai dengan jadwal, di mana sudah ditetapkan antara penyelenggara pemilu dengan pemerintah dan DPR beberapa waktu yang lalu bahwa pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 ini sudah ditetapkan tanggalnya, yaitu 14 Februari tahun 2024, yaitu hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Nah, jadi memang sudah jelas ya, terang benderang bahwa tahapan pelaksanaan pemilu tetap akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, begitu ya. Jadi tidak ada penundaan. Bagi kami penyelenggara pemilu, kami menyiapkan tahapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024 secepatnya. Apalagi kemarin tepatnya tanggal 12 April itu Presiden Joko Widodo sudah melantik komisioner KPU RI dan Bawaslu RI terpilih untuk periode 2022 sampai tahun 2027. Dan salah satu tugas utamanya adalah menyiapkan dan melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2024 nanti. Begitu, Noi. Baik, Pak. Gimana sahabat Bawaslu? Berikut tadi jawaban dari Pak Korbit, Bapak Samani, Korbit Hubungan Masyarakat, bahwa sejauh ini Pak ya, dan tidak ada isu ataupun biasanya kan Pak kalau untuk penjadwalan penjadwalan pemilu itu biasanya ada rapat dengar pendapat Pak ya? Iya. Antara beberapa unsur baik itu pemerintah, penyelenggara, dan DPR. Terkait dengan peraturan KPU yang mengatur tentang tahapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 memang masih belum ditetapkan. Nanti tinggal kita tunggu saja kapan ketetapannya, dan nantinya PKPU atau peraturan KPU yang mengatur tentang tahapan pelaksanaan pemilu 2024 nanti itu akan menjadi rujukan kita semuanya, baik penyelenggara ataupun peserta dan juga masyarakat secara termasuk umum. Pada terkait soal perekrutan Panwascam ya? Iya. Penyelenggara ad hoc Pak ya? Nah, dalam tahapan pelaksanaan pemilu nanti itu dibahas ada tahapan pra, kemudian tahapan proses, kemudian tahapan pasca, begitu ya, termasuk proses pembentukan badan ad hoc, baik itu di tingkatan KPU ataupun Bawaslu, kapan proses pemutahiran data pemilih, kapan proses pendaftaran peserta pemilu, begitu, pencalonan, kampanye, sampai kemudian nanti proses pengungutan dan penghitungan suara itu ditetapkan di peraturan KPU nanti. Ya Pak. Baik Pak. Jadi sahabat Bawaslu, untuk saat ini pemilu sudah ditetapkan berdasarkan rapat dengar pendapat, itu akan dilaksanakan tetap di tahun 2024 dengan tanggalnya 14 Februari Pak ya. Dan untuk pilkadanya tanggal 27 November ya, 2024. Tahun 2024.
koreksi mungkin Pak kalau saya salah. Baik Pak, selanjutnya Pak kita langsung ke pertanyaan berikutnya, ada dari @mariam21519. Assalamualaikum Min, saya mau bertanya, menurut Bapak, berarti ke Bapak ya, menurut Bapak di wilayah Banten ini wilayah mana saja yang dianggap rawan kecurangan? Silakan Pak. Oke. Dari pemilu ke pemilu, dari pemilihan ke pemilihan, pasti ada saja potensi kecurangan. Nah, kami penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu, memang tidak memandang underestimate ya terhadap sebaran atau peta kerawanan. Kami menganggap bahwa seluruh daerah harus benar-benar kita awasi sehingga tidak ada celah pelanggaran pemilu atau pemilihan terjadi di seluruh daerah, khususnya di Provinsi Banten. Memang dari pemilu dan pemilihan sebelumnya kita juga mempunyai data terkait dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Nah, Bawaslu RI mempunyai perangkat untuk mengukur indeks kerawanan pemilu ataupun pemilihan, yaitu namanya IKP. Dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada, nantinya IKP ini akan menjadi rujukan, pegangan bagi Bawaslu untuk melakukan identifikasi terhadap potensi-potensi kecurangan yang ada di seluruh tahapan pelaksanaan pemilu. Nah, biasanya Bawaslu ini merumuskan IKP itu dengan beberapa tahapan. Pertama, misalnya ketika menjelang tahapan pemutahiran data pemilih, kemudian rilis indeks kerawanan pemilunya, kemudian ketika tahapan kampanye, dan ketika menjelang pemungutan dan penghitungan suara. Nah, khusus di Provinsi Banten, kami melihat bahwa semua daerah mempunyai potensi untuk terjadinya kecurangan, sehingga kami memastikan seluruh perangkat pengawas pemilu di 8 kabupaten kota harus benar-benar awas, sigap untuk melakukan antisipasi sehingga pada pemilu tahun 2024 nanti itu tidak terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Karena memang dalam undang-undang pemilu ketika ada kecurangan yang bersifat TSM ini bisa mengakibatkan terhadap proses pengungutan dan pemungutan pemilu ulang ya, pemungutan suara ulang gitu ya, dan ini harus kita antisipasi. Nah, dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019 dan pilkada tahun 2020 ada beberapa catatan memang yang menjadi perhatian kami. Misalnya pertama adalah Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, kemudian Kota Cilegon yang sempat masuk dalam indeks kerawanan pemilu yang tinggi begitu. Dan ini juga harus menjadi aware atau perhatian bagi kita semuanya, sehingga di 3 daerah yang sempat mendapatkan sorotan terkait dengan potensi kecurangan ini bisa kita lakukan antisipasi yang sebaik-baiknya begitu, Noi. Baik Pak, sahabat Bawaslu, demikian tadi jawaban dari Bapak Kodip terkait wilayah rawan Pak ya. Tapi memang begini ya, dalam setiap pelaksanaan pemilu dan pemilihan itu ada 3 aspek terkait dengan kerawanan pelanggaran pemilu. Pertama adalah aspek waktu, yaitu aspek waktu itu? Yaitu dalam tahapan pelaksanaan pemilu. Misalnya ketika tahapan pemutahiran data pemilih ada kerawanan bahwa proses pemutahiran data ini tidak maksimal sehingga ada potensi hilangnya hak pilih warga negara gitu ya. Kemudian ketika tahapan pelaksanaan kampanye dilakukan, ada potensi pelanggaran yang sangat masif terkait dengan misalnya kampanye hitam, hoax,
ataupun misalnya politik uang. Ini marak terjadi di tahapan kampanye sampai kemudian menjelang proses pemungutan dan penghitungan suara begitu ya. Itu terkait dengan waktu. Jadi setiap tahapan pelaksanaan pemilu mempunyai tingkat kerawanan terhadap pelanggaran pemilu. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan orang ya, atau pelakunya. Dari pemilu ke pemilu, dari pemilihan ke pemilihan, itu ada 3 aspek ya, 3 aktor yang harus menjadi perhatian kita, karena ini memang selalu rentan melakukan kecurangan. Pertama adalah tentunya adalah penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu juga rentan untuk melakukan kecurangan dalam tahapan pelaksanaan pemilu. Kemudian yang kedua tentunya adalah peserta pemilu itu sendiri yang tidak mengindahkan aturan yang berlaku begitu, ketetapan yang berlaku, misalnya larangan untuk tidak melakukan politik uang masih tetap dilakukan politik uang. Kemudian yang ketiga terkait dengan tempat. Kita tahu bahwa ada 3 tempat yang terlarang untuk dilakukan kegiatan kampanye. Nah, ketika kegiatan kampanye ini dilakukan di 3 tempat ini, maka ini akan mengakibatkan pelanggaran pemilu. Pertama adalah kampanye di tempat ibadah, kemudian kampanye di menggunakan fasilitas pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah begitu ya. Kemudian yang ketiga, kampanye di lembaga pendidikan. Itu adalah tempat terlarang. Dan seringkali 3 aspek tadi, waktu, orang, tempat ini memang terus berulang melakukan pelanggaran. Dan ini juga menjadi perhatian kita begitu ya. Termasuk misalnya netralitas ASN. Dari pemilu ke pemilu ini sangat rentan terjadi kecurangan. Masih saja ada aparatur sipil negara yang memang bertindak tidak netral dan berpihak dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Dan tentunya semua ini mencederai proses pelaksanaan pemilu dan pemilihan yang demokratis begitu ya. Baik Pak, jawabannya cukup panjang lebar dan memang begitu Pak ya. Adanya jawaban beliau itu berkaca dari beberapa pelaksanaan pemilu ataupun pilkada pada beberapa tahun yang lalu. Kecurangan sering terjadi, diantaranya dilakukan oleh ASN dan tempat-tempat juga. Kalau terkait tempat Pak, menurut Bapak di tahun sebelumnya, kira-kira tempat dari ketiga tempat yang Bapak sebutkan tadi, dari tempat pendidikan, ibadah, atau penggunaan gedung pemerintahan, itu yang paling banyak kira-kira dilakukan di mana itu Pak? Di tempat ibadah ya. Masih ibadah ya? Ya, di tempat ibadah. Masih paling banyak. Ini seringkali masih terjadi pelanggaran-pelanggaran menggunakan tempat ibadah sebagai media untuk melakukan kampanye dan sebagainya, dan ini tentunya itu tidak boleh Pak ya, walaupun sudah mendapat izin dari tempat karena memang di dalam aturannya dilarang. Ada 3 tempat yang dilarang bagi peserta pemilu, bahkan ketika tahapan pelaksanaan kampanye untuk melakukan kegiatan kampanye di tempat ibadah, menggunakan fasilitas pemerintah dan lembaga pendidikan. Itu adalah wilayah-wilayah netral. Tidak boleh seorang pun menggunakannya menjadikan tempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan kampanye pemilu atau pemilihan. Baik, sahabat Bawaslu, kita langsung ke pertanyaan berikutnya Pak ya. Ada penanya yang terakhir nih Pak, terakhir dari Rilsak, Rilsak ya, @Rilsak. Min mau tanya, kalau untuk pemilu 2024, adakah aplikasi yang digunakan Bawaslu untuk menjaring pelaporan dari masyarakat? Pak? Oke, sahabat Bawaslu, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota mempunyai komitmen untuk terus meningkatkan layanannya secara digital. Nah, Bawaslu RI juga sudah menginisiasi untuk melakukan
layanan-layanan dalam bentuk aplikasi. Ada banyak aplikasi yang sudah dibuat oleh Bawaslu, termasuk layanan yang memudahkan bagi masyarakat untuk melakukan pelaporan terhadap pelanggaran pemilu. Ada namanya Sistem Informasi Pelanggaran Pemilu, SIGARU, begitu ya. SIGARU. Kemudian ada juga namanya GoWaslu. Nah, GoWaslu ini adalah aplikasi yang disiapkan oleh Bawaslu RI yang memudahkan bagi seluruh masyarakat yang menemukan, melihat tindakan pelanggaran pemilu ataupun pemilihan untuk melaporkannya melalui Bawaslu. Nah, Bawaslu juga mempunyai aplikasi yang namanya Siwaslu, Sistem Informasi Pengawasan Pemilu. Nah, bedanya Bawaslu dengan Siwaslu ini adalah kalau Bawaslu ini dipersiapkan untuk publik aktif melaporkan kepada Bawaslu. Nah, Siwaslu ini adalah media bagi pengawas pemilu untuk menginput hasil pengawasannya dalam aplikasi Siwaslu. Nah, Siwaslu ini sudah digunakan baik itu pada pemilu 2019 ataupun pada pilkada tahun 2020 kemarin, begitu ya. Nah, tentunya Bawaslu akan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas dari layanan aplikasi yang sudah dibuat. Ada banyak sekali aplikasi. Salah satunya juga ada SIPS, Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa. Nah, ini juga salah satu aplikasi yang ingin memudahkan bagi seluruh peserta pemilu ketika ingin mengajukan sengketa proses pemilu kepada Bawaslu. Nah, dari begitu banyaknya aplikasi yang sudah dibuat oleh Bawaslu, Bawaslu RI juga ke depan akan berupaya untuk menyederhanakannya dalam bentuk super apps gitu ya, sehingga seluruh aplikasi-aplikasi yang banyak yang sudah dibuat oleh Bawaslu nanti akan dikodifikasi dalam satu aplikasi yaitu super app tadi, begitu, sehingga masyarakat bisa mendownload super app Bawaslu. Di dalamnya nanti seluruh aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat itu akan mudah diakses oleh seluruh masyarakat, begitu ya. Jadi Bawaslu itu udah sangat menyesuaikan sekali dengan kemajuan teknologi, Pak ya? Ya. Untuk memudahkan tentunya bagi seluruh masyarakat melakukan pelaporan ataupun penyampaian penanganan dugaan pelanggaran yang ada di masyarakat ke Bawaslu, Pak ya. Baik sahabat Bawaslu, demikianlah sesi ketiga pada program Ramadan bersama Bawaslu Provinsi Banten kali ini, bersama dengan Bapak anggota Bawaslu Provinsi Banten, Bapak Samani, yang telah menjawab semua pertanyaan dari sahabat Bawaslu. Dan kami mohon maaf jika ada pertanyaan dari sahabat Bawaslu yang masuk ke kami belum dapat dibacakan pada kesempatan kali ini. Nanti akan dijawab pada sesi Ramadan bersama Bawaslu Provinsi Banten berikutnya. Dan terakhir mungkin Pak, ada sedikit closing atau apa dari Bapak? Oke, terima kasih kepada seluruh sahabat Bawaslu atas atensinya, atas semua pertanyaannya. Semoga pelaksanaan pemilu tahun 2024 nanti berjalan dengan sukses. Tentunya suksesnya pemilu itu sangat tergantung juga partisipasi seluruh masyarakat, khususnya sahabat-sahabat Bawaslu semuanya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Buah markisa, buah serikaya. Cakep. Buat yang puasa, selamat berbuka ya. Selamat berbuka, sahabat Bawaslu. Buah melon, buah nangka. Cakep. Buah apukat, buah kelapa. Enak tuh Pak. Enak buat es buah nanti. Wah, dikira ada jawabannya Pak. Baik sahabat Bawaslu, demikianlah tadi obrolan kita pada kali ini bersama dengan anggota Bawaslu Provinsi Banten, Bapak Samani, Koordip Hubungan Masyarakat. Akhirul kalam, sampai bertemu lagi di edisi Ramadan bersama Bawaslu Provinsi Banten berikutnya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.